Oke, selamat datang di Army Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas seputar penerimaan Komcat. Mungkin kalian sudah nonton video saya sebelumnya. Nah, sudah ada 1-2 orang yang mendaftar. Namun kali ini kita akan sedikit berbicara tentang pendaftaran Komcat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk saat ini pendaftaran Komcat sudah dibuka. Kemudian untuk Komcat sendiri rekrutmennya meliputi 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Nah, selanjutnya di sini kita akan sedikit membahas seputar Komcat. Karena banyak juga yang bertanya, "Bang, setelah selesai pendidikan itu kami kemana?" Nah, di sini sudah dijelaskan semua di website dari Kemhan khusus untuk Komcat ini sudah dijelaskan semua. Nanti linknya juga akan saya sertakan di deskripsi video biar buat gambaran kepada kalian. Nah, yang perlu kalian ketahui. Nah, pertama, apakah Komcat itu adalah wajib militer? Nah, di sini juga sudah ada penjelasannya. Komponen cadangan itu bukan wajib militer. Nah, komponen cadangan adalah salah satu program sukarela, tidak wajib, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, terus Komcat itu apa? Jadi Komcat itu apa? Nah, di sini juga ada penjelasannya. Nah, jadi merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Jadi komponen cadangan itu adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama, yaitu TNI. Nah, kemudian jadi Komcat ini juga terdiri dari 4. Berdasarkan referensi yang saya baca ini terdiri dari 4 komponen cadangan, yaitu komponen cadangan sumber daya manusia, kemudian komponen cadangan sumber daya alam, komponen cadangan sumber daya buatan, dan komponen cadangan sarana dan prasarana. Nah, pada video yang kita bahas ini kita mengarah pada komponen cadangan sumber daya manusia. Nah, kemudian keempat komponen cadangan ini semuanya dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam. Kemudian mobilisasi Komcat hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, itu sekilas tentang Komcat. Di sini akan saya baca yang penting-penting saja, bukan berarti yang lain tidak penting. Yang lainnya tinggal kalian baca sendiri karena linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Siapa saja yang bisa mendaftar Komcat? Sudah saya jelaskan di awal, yaitu setiap warga negara yang berusia 18-35 tahun dengan latar belakang apa saja yang memenuhi persyaratan bisa dengan sukarela mendaftar sebagai anggota Komcat. Tentunya setelah mendaftar harus ada seleksi dulu, ada seleksi yang ketat yang dilaksanakan oleh TNI. Kemudian setelah dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan pelatihan militer selama 3 bulan di pusat pelatihan milik TNI, baik itu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Kemudian selama masa pelatihan, bila anggota Komcat tersebut berprofesi sebagai ASN atau karyawan swasta, akan tetap mendapatkan haknya dari instansi tempat mereka bekerja. Kemudian selain itu, negara juga akan memberikan uang saku, jaminan, asuransi, dan kebutuhan lainnya selama pelatihan. Kemudian bila anggota Komcat tersebut adalah mahasiswa, maka mereka akan memperoleh hak mereka sebagai mahasiswa. Jadi itu sekilas tentang siapa saja yang bisa mendaftar Komcat, kemudian apa saja yang didapatkan selama mengikuti pendidikan. Nah, selanjutnya tentu juga ada yang bertanya, terus Bang, setelah selesai kami melaksanakan pendidikan itu kami kemana? Nah, karena banyak juga di komentar-komentar video saya sebelumnya seperti itu. Nah, setelah para Komcat ini selesai melaksanakan pendidikan selama 3 bulan di lembaga pendidikan TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, dan telah dinyatakan lulus, mereka akan ditetapkan secara resmi sebagai anggota komponen cadangan dan bisa kembali ke profesi awalnya sebagai warga negara sipil. Jadi saya ulangi lagi, mereka akan ditetapkan atau dilantik sebagai
komponen cadangan setelah selesai melaksanakan pendidikan dan dinyatakan lulus. Dan setelah itu mereka akan kembali ke profesi awalnya. Jadi yang mahasiswa akan menjadi mahasiswa, yang misalnya dia PNS akan tetap melanjutkan pekerjaan dia sebagai PNS. Kemudian yang bekerja swasta akan tetap lanjut sebagai dengan pekerjaannya, maupun yang tidak bekerja ya akan kembali ke profesi awalnya. Serta seluruh atribut kemiliteran yang digunakan untuk latihan, karena waktu latihan kalian kan dilengkapi pakaian dinas, kemudian perlengkapan militer lainnya. Nah, semua perlengkapan yang digunakan selama latihan termasuk senjata akan dikembalikan kepada lembaga pendidikan militer masing-masing. Nah, hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021. Kemudian untuk menjaga kemampuan Komcat ini, TNI akan memanggil, yang maksudnya Komcat yang sudah melaksanakan pendidikan, yang sudah dilantik itu. Nah, pemerintah akan memanggil mereka untuk melakukan penyegaran atau pelatihan kembali minimal selama 12 hari dalam setahun. Nah, berarti mungkin 1 tahun 1 kali penyegaran. Kemudian selanjutnya di sini kalian juga pasti ingin tahu apa saja materi yang akan diberikan selama para Komcat yang lulus seleksi ini mengikuti pendidikan selama 3 bulan. Nah, jadi para warga negara yang lulus dalam seleksi komponen cadangan ini, mereka akan melaksanakan pendidikan selama 3 bulan di lembaga pendidikan TNI, baik TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Nah, pendidikan apa saja yang akan mereka tempuh selama 3 bulan? Nah, di sini sudah ada juga penjelasannya. Yang pertama yaitu dari segi bidang sikap dan perilaku. Jadi diharapkan terwujudnya sikap dan perilaku siswa yang bermental tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme, militansi, serta terpeliharanya kepribadian sebagai komponen cadangan. Itu dari bidang sikap dan perilaku. Nah, yang akan dididik, digodok selama 3 bulan terhadap para Komcat ini. Kemudian untuk poin yang kedua, di bidang pengetahuan dan keterampilan. Jadi para Komcat ini akan menjalani pendidikan atau pelatihan di bidang pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk bidang pengetahuan mereka akan dibekali pengetahuan sehingga memiliki pengetahuan tentang pembinaan mental rohani, kemudian memiliki pengetahuan tentang pembinaan mental ideologi, memiliki pengetahuan tentang sejarah, tentang kepemimpinan, tentang pengetahuan hukum, tentang administrasi, memiliki pengetahuan tentang teknik militer, dan yang terakhir memiliki pengetahuan tentang taktik militer. Jadi teknik militer dan taktik militer itu dari segi pengetahuan. Kemudian pembekalan dari segi keterampilan, yaitu para Komcat ini akan dibekali keterampilan sehingga mereka bisa memiliki keterampilan Permildas. Apa itu Permildas? Yaitu peraturan militer dasar. Jadi masalah baris berbaris dan aturan-aturan militer dasar lainnya. Kemudian yang kedua adalah para Komcat ini diharapkan setelah menjalani pendidikan mereka akan memiliki keterampilan dari segi teknik militer, dan yang terakhir mereka akan memiliki keterampilan dari segi taktik militer. Nah, itu adalah poin yang kedua dari bidang pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah dari bidang jasmani. Nah, selama 3 bulan melaksanakan pendidikan dasar itu diharapkan mereka memiliki kemampuan jasmani sehingga terwujud kondisi jasmani yang semapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai komponen cadangan. Jadi itu adalah 3 poin penting yang akan diberikan selama para Komcat ini menjalani pendidikan dasar 3 bulan di lembaga pendidikan TNI. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja hak atau dalam hal ini kesejahteraan yang akan didapatkan oleh komponen cadangan. Nah, di sini juga sudah ada poinnya tertulis. Jadi sesuai dengan yang tertulis di sini, para komponen cadangan ini akan mendapatkan uang saku pada saat mereka menjalani pelatihan. Jadi selama menjalani pelatihan selama 3 bulan itu mereka akan mendapatkan uang saku. Kemudian poin yang kedua, tunjangan operasi pada saat mobilisasi. Artinya pada saat mereka digerakkan dalam status sebagai komponen cadangan, mereka akan mendapatkan tunjangan operasi. Kemudian akan mendapatkan rawatan kesehatan, serta perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta penghargaan. Nah, jadi itu adalah hak
dari para Komcat ini yang mereka akan dapatkan selama mereka dalam penugasan sebagai komponen cadangan maupun pada saat pendidikan. Mereka akan mendapatkan hak mereka berupa uang saku, itu pada masa pendidikan. Sedangkan pada saat mobilisasi atau berstatus sebagai komponen cadangan ini, mereka akan mendapatkan tunjangan operasi, rawatan kesehatan, perlindungan, jaminan kesehatan kerja, dan jaminan kematian serta penghargaan. Nah, selanjutnya pasti ada yang akan bertanya juga, karena Komcat ini bisa dibilang semi militer. Apakah dalam Komcat ini ada sistem kepangkatan? Nah, di sini akan kita bahas. Jadi tertulis di sini disampaikan bahwa untuk kepangkatan Komcat akan hanya ada saat mereka bertugas sebagai Komcat. Namun sebagai warga negara sipil, Komcat tidak berpangkat. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 pasal 58. Komponen cadangan yang telah dilantik akan diberikan pangkat mengacu pada penggolongan pangkat Tentara Nasional Indonesia. Pangkat tersebut digunakan ketika anggota komponen cadangan berada pada masa aktif, artinya pada masa mobilisasi seperti penjelasan saya tadi. Jadi memang di komponen cadangan itu ada kepangkatan, namun kepangkatan ini berlaku pada saat para personil komponen cadangan ini berstatus sebagai komponen cadangan yang aktif, artinya pada saat mobilisasi. Selanjutnya untuk masalah tingkat kepangkatan di dalam Komcat sendiri, dari beberapa sumber yang saya baca, tentunya juga berdasarkan sumber yang ada di website dari Kemhan ini, bahwa untuk golongan kepangkatan dalam Komcat itu disesuaikan dengan tingkat pendidikannya atau tingkat pendidikan terakhir. Misalnya kalau dia pendidikan pada saat mendaftar dia menggunakan ijazah SMP atau pendidikan terakhir SMP, dia akan masuk dalam golongan kepangkatan tamtama. Sedangkan yang mendaftar menggunakan ijazah SMA, dia akan masuk dalam golongan kepangkatan bintara. Kemudian yang menggunakan ijazah sarjana, maka dia akan masuk dalam golongan kepangkatan perwira. Jadi itu gambaran singkat tentang kepangkatan yang ada di Komcat. Namun saya ulangi lagi, kepangkatan ini hanya berlaku apabila para personil Komcat tersebut berada pada masa aktif atau pada situasi atau keadaan dimobilisasi oleh pemerintah. Oke, demikian seputar pembahasan kita tentang Komcat. Sebenarnya di sini masih banyak yang dijelaskan, namun tidak saya baca semua. Saya hanya menjelaskan yang kira-kira paling sering ditanyakan pada video-video yang saya upload beberapa waktu yang lalu yang berhubungan dengan Komcat. Nah, untuk lebih jelasnya, biar lebih mendetail lagi, silakan kalian baca sendiri. Linknya pun akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan hal-hal yang lain, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Apabila bisa saya jawab, akan saya jawab. Dan apabila saya belum tahu kepastian kebenaran informasi tersebut, nanti akan saya tanyakan kepada rekan dan sahabat saya yang membidangi urusan rekrutmen Komcat ini. Terima kasih atas partisipasinya sudah menonton video ini, dan dukung selalu Army Channel. Salam Army Channel.